Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadhil Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi kiram. Wal suhada wassalihin wal auliya wasannifin. Bersama tu fasil muhaddisin ma'adu sufiya wa ila hadrati Syekh Muhyiddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi, Syekh Muhammad bin Alan As-Siddiqi Al-Safi Al-Asy'ari Al-Makki, jami masyayikhina wa asrina wa liman asana ilaina wa li abaina wa mahadina wal tuqaddimina min hadal mahad syai'ul lailana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahman. Ya na'budu ya nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Iku kemarin koyoke hadis sebelumnya belum saya terangkan ya dah. Saya terangkan dulu yang kemarin. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala lamastadda bi Rasulillah ya. Waja'uhu. Jadi ketika sakitnya Rasulullah istadda, sudah nemen ya. Qila lahu fis shalat, diucapkan lahu pada Rasulillah fis shalat terkait salat. Ya, artinya ya Nabi ini wancine salat, kasarannya begitu. Lah karena Nabi sudah sakitnya parah ya. Akhirnya Nabi berkata, "Muru Abu Bakrin," ya. Kamu perintah Abu Bakar ya. Fal yusalli bin nas, untuk supaya Abu Bakar sholat bin nas dengan manusia. Maksudnya memerintahkan supaya Sayyidina Abu Bakar itu dijadikan sebagai imam pengganti dari Nabi ya. Nah, dari sini kita bisa mengetahui keutamaan dari Sayyidina Abu Bakar ya. Sampai-sampai Sayyidina Umar itu mengatakan Nabi saja ridho Sayyidina Umar menjadi pimpinan kita dalam bab sholat, yang mana itu adalah hal akhirat, apalagi masalah dunia, maka kita harus lebih rela lagi. Makanya Sayyidina Umar itu adalah salah satu yang sangat setuju ketika Sayyidina Abu Bakar itu diangkat menjadi khalifah yang pertama. Karena alasannya itu. Jadi alasannya itu simpel sekali. Siapa pengganti Nabi? Ya Sayyidina Abu Bakar. Karena Sayyidina Abu Bakar itu Nabi aja rela dia dijadikan imam, yang mana itu adalah urusan akhirat, apalagi hanya urusan dunia, lebih sepele, otomatis Sayyidina Abu Bakar itu lebih berhak. Nah, jadi dari sini sekali lagi kita bisa mengetahui keistimewaan, keutamaan dari Sayyidina Abu Bakar. Kemudian berikutnya yang perlu kita pahami dari fal yusalli binas ya. Fa-nya itu kan fa tertib ya. Fa tertib yang ini Nabi itu mengisyarahkan supaya mubadarah untuk segera melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi. Karena fa itu kan litakib itu kan. Jadi dengan Nabi bersabda fal yusalli binnas, kita harus paham. Artinya Nabi itu menginginkan adanya mubadarah, adanya bersegera dalam rangka memenuhi perintahnya Nabi dengan masang huruf fa ya.
Pun. Terus faqalat Aisyah, kemudian Siti Aisyah berkata, ya, inna Abu Bakrin, sesungguhnya Abu Bakar itu rajulun raqiq, yaitu laki-laki yang lembut ya, lembut hatinya ya. Idza qara al-Qur'an, di mana ketika dia baca Quran, ghalabahu al-buka, maka yang terjadi itu adalah yang kesedihannya itu mengalahkan, dalam arti ketika baca Al-Quran itu cenderung dia bersedih ya, menghayati dari isi Al-Quran tadi itu. Nah, faqala muruhu falyusalli, tapi Nabi tetap perintahnya itu muruhu, perintahkan Sayyidina Abu Bakar falyusalli, kemudian sholat Abu Bakar supaya menjadi imam. Nah, dari sini kita bisa paham bahwa baca Al-Quran itu memang yang bagus itu adalah ketika seseorang itu ya ada sedihnya juga ketika baca Al-Quran. Kenapa? Karena ketika Sayyidina Aisyah ngomong bahwa bapaknya, Abu Bakar kan bapaknya Siti Aisyah ya, ketika ngomong bapaknya itu membaca Al-Quran itu ghalabu al-buka, bahwa cenderung itu bersedih ketika baca Al-Quran karena menghayati isinya, pastinya bukan iling utang ya, enggak ya, menghayati artinya. Ternyata Nabi tetap memerintahkan muruhu falyusalli. Berarti ini menunjukkan memang baca Al-Quran itu yang bagus itu. Kalau tidak, pastinya Nabi akan berkomentar setidaknya melarang, kan begitu. Tapi ternyata tidak. Bahkan Nabi dengan mantap kembali mengucapkan muruhu falyusalli. Nah, di situ kita bisa paham bahwa memang yang Nabi menganjurkan model baca Quran itu seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar. Ingat hadis Nabi itu kan ada qauliyah, ada fi'liyah, ada takririyah. Jadi yang harus difaham itu takririyahnya, penetapan Nabi. Jadi ketika Siti Aisyah ngomong bapaknya lek maca Quran itu cenderung buka, yaitu bersedih. Kemudian Nabi tetap memerintahkan Sayyidina Abu Bakar untuk ngimami sholat. Itu menunjukkan bahwa Nabi menetapkan bahwa memang yang baik itu adalah membaca Quran itu model dari seperti Sayyidina Abu Bakar. Makanya dari hadis ini juga ulama mengatakan istihbabu, yaitu disunahkannya baca Al-Quran dengan model buka begini nih. Jadi ketika membaca ayat, terutama ayat-ayat yang terkait bercerita terkait akhirat, terkait ancamannya Allah, dia benar-benar bersedih, menghayati dari isi Al-Quran tadi itu. Gitu deh. Pun wa fi riwayatin, dan di riwayat yang lain an Aisyah, dari Siti Aisyah radhiyallahu anha qalat, di mana Siti Aisyah berkata, qultu, saya berkata, yaitu Siti Aisyah ya, inna Abu Bakrin, sesungguhnya Abu Bakar idza qama maqamaka, ketika dia berdiri di makom engkau ya makom sebagai imam ya, imam sholat ya, lam yusmi annas minal buka, itu nanti manusia tidak akan bisa mendengar akibat bersedihnya Sayyidina Abu Bakar tadi itu. Karena sekali lagi tadi itu, kalau baca Al-Quran itu Sayyidina Abu Bakar itu benar-benar menghayati isinya. Jadi ketika memang ayatnya berisi ancaman, berisi siksaannya Allah, beliau kemudian bersedih. Itu ya. Pun. Nah, yang paling penting lagi, karena ini adalah babu fadlil buka,
yaitu terkait kesedihan dari Sayyidina Abu Bakar, terutama ketika baca Al-Quran. Sehingga kenapa kok akhirnya hadis ini dimasukkan dalam fadlul buka, keutamaan dari bersedih. Ya, artinya Sayyidina Abu Bakar itu ternyata melakukan hal tersebut, dan ini dengan Nabi juga diam, malah Nabi memerintahkan supaya Sayyidina Abu Bakar untuk kemudian menjadi imam dalam sholat menggantikan beliau. Dari situ sudah sangat jelas sekali bagi kita bahwa buka itu, bersedih itu punya keutamaan. Sampai akhirnya Sayyidina Abu Bakar dipilih oleh Rasulullah dijadikan pengganti ketika mengimami sholat. Gitu, Rek. Itu yang harus kita tarik kesimpulan dari hadis ini. Pun berikutnya wa an Abdurrahman bin Auf, an Ibrahim bin Abdurrahman, ya. Ibrahim itu putranya Abdurrahman. Abdurrahman ini sahabat Nabi yang kaya raya, ya. Kalau sampean ke Madinah itu perkebunan yang milik Abdurrahman bin Auf itu banyak. Ya kalau kita asarnya perkebunannya itu banyak, karena memang beliau adalah sekaya raya. Ya. Nah, utia bito amin, Abdurrahman bin Auf ini diberikan makanan wakana soiman, posisi beliau itu puasa, ya katibuko. Fakola, kemudian berkata Abdurrahman bin Auf ketika diberikan makan itu, qutila Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Mus'ab bin Umair itu dibunuh, yaitu pada saat perang Uhud. Mus'ab bin Umair itu orangnya ganteng, dia mirip kayak Nabi. Makanya beliau dibunuh itu karena orang kafir Mekah itu menyangka beliau itu adalah Nabi. Ya, makanya beliau diincar dan berhasil dibunuh. Ya, itu Mus'ab bin Umair. Nah, wa huwa khairun minni, beliau itu katanya Abdurrahman bin Auf, yaitu Mus'ab bin Umair itu lebih bagus daripada saya. Ya. Dari sini sampai harus ingat, ada 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Salah satunya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Tolhah, Zubair bin Awam, termasuk di situ adalah Abdurrahman bin Auf, dan tidak ada Mus'ab bin Umair. 10 orang yang dijamin masuk surga oleh Nabi itu loh, tidak ada Mus'ab bin Umair. Yang ada malah Abdurrahman bin Auf. Nah, beliau Abdurrahman bin Auf mengatakan wa huwa khairun minni. Nah, itu kita harus bisa tarik kesimpulan betapa Abdurrahman bin Auf itu adalah orang yang tawadu. Ya, walaupun beliau itu sebenarnya lebih utama dan itu ditetapkan keutamaannya oleh Nabi, tapi beliau itu tetap andap asal, tawadu. Ini yang harus kita tarik kesimpulan, bahwa andaikan umpama kita berada di posisi tinggi pun kita tidak boleh sombong, bahkan kita tuh kalau bisa ya tawadu. Ya, kita harus melihatnya itu adalah melihat, jangan melihat Abdurrahman bin Auf-nya, tapi melihat beliau itu sebagai posisi santri dari Nabi. Artinya dengan beliau begitu itu memang kan didikan Nabi seperti itu. Sehingga bisa ditarik kesimpulan, memang ketika andaikan ada orang yang posisinya tinggi masih memerlukan ketawaduan bagi dirinya, seperti yang ditunjukkan oleh Abdurrahman bin Auf. Dengan posisi beliau itu yang tinggi, dijamin masuk surga, logikanya pasti dia lebih mulia, tetapi beliau masih tawaduk dengan menganggap ada orang lain yang lebih mulia daripada dirinya. Wa huwa khairun minni, ya, beliau mengatakan begitu. Falam yujad lahu ma yukafanu fihi. Nah, Mus'ab bin Umair ini tidak menemukan sesuatu yang untuk dibuat mengkafaninya illa burdatun, terkecuali hanyalah kemul. Saking enggak punyanya, ya. Tapi umat Islam punya jasa pada Mus'ab bin Umair ini loh.
Beliau tuh ahli diplomasi ya. Walaupun tidak kuliah HI ya, hubungan internasional, tapi beliau tuh sangat ahli dalam diplomasi. Keberhasilan Nabi diterima di Madinah tidak terlepas dari jasa Mus'ab bin Umair. Ya, yaitu dengan menginformasikan dengan secara baik dan benar bagaimana Nabi itu, sehingga akhirnya orang-orang Madinah menerima Nabi dengan baik. Karena kan yang sebelum Nabi berangkat hijrah itu Mus'ab bin Umair itu yang dahulu berangkat sebagai diplomatnya. Kalau sekarang apa? Sebagai dubesnya ya, sebagai duta besarnya Nabi untuk menginformasikan bagaimana ajaran Nabi, bagaimana perilaku Nabi dan seterusnya. Akhirnya barokah dari beliau itu menyampaikan terlebih dahulu sisi-sisi dari Nabi itu diterima dengan baik di kota Madinah ya. Nah, jadi tidak ditemukan untuk mengkafani Mus'ab bin Umair kecuali selimut in ghuddiya bihi ra'suhu, ketika ditutup dengan selimut tadi itu kepalanya, badat rijlahu, sikile ketok. Karena selimutnya itu pendek, gak kayak selimut kita yang panjang, kena kayak selimutan wena, akhirnya lek turu tambah wena ya. Wa in ghuddiya bihi rijlahu, andaikan ditutup kakinya, dua kakinya, bada ra'suhu, terlihatlah kepalanya ya. Summa busitolana minad dunya ma busito, kemudian maksudnya Abdurrahman bin Auf itu diluaskan dari dunia ini, yaitu apa? Nah, Allah memberikan banyak kepada Abdurrahman bin Auf berupa harta. Wakil Abdurrahman bin Auf itu kaya raya. Ya dulu kan pernah itu kan membeli kurma busuk itu ya. Perlu kurma busuk. Sebenarnya beliau tuh berharap supaya miskin. Ya karena dia mendapatkan keterangan dari Nabi, orang miskin tuh enak. Kalau masuk surga tuh lebih dulu daripada yang kaya. Akhirnya pada saat perang Tabuk itu kan ditinggal lama, sehingga akhirnya panen kurma itu gagal. Kurmanya busuk kabeh ya. Sayyidina Abdurrahman bin Auf melihat ini kesempatan untuk memiskinkan dirinya. Dia beli semuanya kurma busuk itu dengan harga tidak busuk. Jadi dianggap harga normal. Ya disengaja untuk supaya itu supaya beliau jatuh bangkrut kasarannya. Ternyata enggak situ bangkrut. Karena ada utusan dari Habasah. Di sana ternyata ada penyakit yang obatnya itu dengan kurma busuk. Dan ternyata semua kurma busuk di Madinah itu enggak ada, sudah diborong sama Abdurrahman bin Auf. Makanya karena sudah kemana-mana enggak nemu, siapa yang mempunyai ini? Ya Abdurrahman bin Auf, karena dia yang beli kita semua. Ya sudah, saya beli kurma busuk itu 10 kali lipat dari kurma biasa ya. Jadi sakjane Abdurrahman bin Auf itu niatane memelaratkan diri ya, memiskinkan diri, tapi menjadi malah lebih kaya lagi. Ya, 10 kali lipat ya. Makanya beliau mengatakan begini ini, busito lana minad dunya ma busito. Jadi saya sudah dijembarkan sekali terkait dunia ini ya. U'tina minad dunya ma u'tina. Saya diberikan dunia ini ya. Ya karena saking banyak yang diberikan oleh Allah ya. Qad khasina antakuna hasanatuna, saya benar-benar khawatir, kata Abdurrahman bin Auf, kalau kebaikan-kebaikan saya itu ujilat lana, itu didahulukan, dipercepat oleh Allah ya, yaitu diberikan pahalanya langsung di dunia ini. Kamu melakukan perbuatan baik, istakei rezeki sing banyak. Kuatirnya begitu. Kuatirnya kebaikan-kebaikan yang beliau lakukan itu memang disengaja dipercepat balasannya oleh Allah di dunia. Seperti orang kafir. Orang kafir kan ngono ya. Orang kafir itu perbuatan baiknya itu akan dibalas langsung oleh Allah di dunia. Supaya nanti ketika di akhirat dia sudah nggak bisa nuntut apa-apa. Kenapa? Karena sudah diberikan langsung oleh Allah ketika di dunia. Nah, Sayyidina Abdurrahman bin Auf takut itu, kayak orang kafir.
kebaikan-kebaikannya itu langsung dibalas cespleng oleh Allah ketika di dunia. Ya, ujlat lana itu dipercepat diberikan kepada saya. Tsumma ja'ala yabki, yang akhirnya kemudian saya Abdurrahman bin Auf kemudian menangis hatta tarokat to'am, sehingga meninggalkan makanan yang diberikan tadi itu. Nah, dari sini kita bisa sangat paham bahwa Abdurrahman bin Auf itu juga menangis seperti seperti Sayyidina Abu Bakar. Dan ini menunjukkan fadlul buka. Ya, karena kita harus melihat Abdurrahman bin Auf itu siapa. Beliau adalah seorang sahabat. Namanya sahabat adalah berarti murid dari Nabi Muhammad. Artinya begini, ini berarti didikan Nabi Muhammad, kan begitu. Dari sini berarti kita paham, berarti buka itu, menangis itu punya keutamaan. Kalau enggak mungkin Abdurrahman bin Auf menangis. Enggak mungkin kita melihat Sayyidina Umar Sayyidina Abu Bakar menangis. Bahkan hadis sebelumnya yang menangis itu adalah Nabi kita, yaitu ketika sholat itu. Ya, sehingga bisa kita paham bahwa buka itu, menangis itu adalah mempunyai sisi keutamaan. Ya, pun wa an Abi Umamah Sudai bin Ijlan Al-Bahili radhiyallahu anhu, anin Nabi, dari Nabi, laisa sayun ahabbu ilallah, kata Nabi. Laisa sayun ahabba, tidak ada sesuatu yang lebih dicintai ilallah, menurut Allah. Ya, lebih dicintai itu berarti sampean harus paham, berarti itu menunjukkan pahalanya banyak. Ya, pahalanya banyak. Min qatrata, ini dari 2 tetesan, wa atharo, ini dan 2 bekas. Ya, tetesan yang pertama apa? Qatratud dumu'in, yaitu tetesan cucuran air mata, ya. Yang mana cucuran air mata tadi itu min khasyatillah, yaitu karena takut kepada Allah. Ya. Jadi bukan tetesan mata karena kehilangan sandal atau apa, gak disambang-sambang, ya, bukan itu, ya. Tapi karena khasyatillah, yaitu karena takut kepada Allah. Tapi perlu diingat, khasyatillah itu kita harus mengaitkan dengan ayat innama yakhshallah min ibadihi al-ulama, bahwa yang dari hambanya Allah yang takut itu adalah ulama. Kita harus melihat itu, melihat bahwa khasyatillah itu, ya, itu memang tumbuhnya itu adalah dari karena ilmu dan amal. Karena ulama itu kan cenderungnya orang yang punya ilmu dan mengamalkan ilmunya. Artinya bahwa khasyatillah itu munculnya itu harus dari situ. Ya, muncul karena ilmu dan amalnya. Tidak hanya karena takut kemudian sekedar takut, tidak, tapi kan berdasarkan ilmu yang dia dapat, ya. Karena sekali lagi kita mengartikan sebuah hadis itu tidak bisa diartikan berdiri sendiri, harus dikaitkan dengan hadis ataupun ayat yang lain. Pun waqitratu damin, dan tetesan darah. Dam ini diartikan, dam itu kan hanya satu, dam itu kan mufrad, ya. Kalau dumu itu adalah jamak, ya kan? Dumu jamak, kalau dam itu tetesan darah hanya satu. Nah, sampean harus bisa pinter itu menarik kesimpulan. Artinya apa? Kitratud dam sama kitratud dumu itu lebih mulia mana? Lebih mulia kitratud dam. Karena dam di situ Nabi menyebutkan hanya dengan isim mufrad. Artinya satu tetesan saja itu lebih bagus daripada kitratud dumu, beberapa tetesan. Karena dumu itu adalah jamak, ya. Artinya bisa diambil kesimpulan bahwa tetesan satu darah saja itu masih lebih bagus
beberapa tetesan air mata. Ya. Jadi sampean ngambil kesimpulannya harus begitu. Karena dam disebutkan mufrad, dumuk disebutkan dengan jamak. Artinya tidak perlu berdam-dam, tidak perlu darah yang banyak. Satu saja itu sudah mulia. Artinya ketika dia ikut berperang, kemudian ada darah yang tuharoku, ya tuharoku itu tadi apa tadi itu tertumpah, hanya satu tetes saja, itu ahabba ilallah. Ya, sangat dicintai oleh Allah, yang menunjukkan sekali ahabba itu berarti aksara sawaban, ya artinya banyak pahalanya, ya. Pun wamal atharoni, adapun dua bekas, ya, dua bekas yang itu dicintai oleh Allah, yaitu atharun fi sabilillah, yaitu pertama adalah bekas ketika perang sabilillah. Berarti bekasnya apa? Umpama kena panah, itu kan ada bekasnya. Kayak Khalid bin Walid itu bekasnya banyak, ya, di punggungnya ada bekas sabetan pedang, dadanya juga ada. Ya. Kalau kita ada tapi kan karena tibo, ya, apa ini karena jumpritan. Tapi kalau ini asarun fisabilillah itu bekas karena berperang. Itu dicintai oleh Allah. Jadi seperti Khalid bin Walid itu banyak sekali di dadanya, di punggungnya itu bekas dari sabetan pedang maupun panah itu, ya itu yang dicintai oleh Allah, ya. Wa atharun fi faridatin min faraidillah, dan juga bekas dari sebuah perbuatan fardu dari beberapa yang difardukan oleh Allah. Contohnya apa? Sampean berwudu itu, kalau bisa ojo diandui. Ya kalau diandui di apa namanya itu? Di apa itu? Diusap pakai apa biasa sama wedok apa? Pakai sapu tangan atau pakai serbet pawon, ya. Nah, kalau bisa jangan. Ya karena di sini asarun fi faridatin min faraidillah ta'ala loh ini. Bahwa Allah tuh senang terhadap bekas dari perbuatan fardu tadi itu yang difardukan oleh Allah. Jadi ojo diserbeti, apa mana diserbeti sampai serbete pawon. Mari ger nyerbeti minyak, waduh tambah glowing nanti anunya, apa namanya itu, mukanya. Ya, jangan biarkan saja. Makanya dari sini, dari hadis ini juga diambil kesimpulan oleh ulama bahwa makruh dengan menghilangkan bekas apa itu? Bekasnya ini, bekasnya wudu itu. Artinya jangan apa namanya itu? Ojo anduan. Nah, biarkan netes suwe-suwe garing-garing dhewe. Ya, termasuk juga asarun sujud. Kalau kita sujud itu pemane sujudin kok kene, gak tau di pel mbek koncone, ya, sampai 3 dino. Lek sampean sujud lah moro langsung gini ada dempulnya. Apa jenenge iki? Lerek wedok apa gini iki? Dempul. Apa, Mbak? Apa lek ana wedake lah, ya. Ya, apa maneh sujude no apa saking khusyuknya merem, ya, sujud ternyata no kono adalah mari ono teleke dara. Wah, ngocap temenanan, ya. Ya, lah itu biarkan tidak apa-apa, ya. Satu ya iras-irus berseni iki, ya. 2 kan nempel di sini kan, ya. Itu tempelannya itu seneng Gusti Allah. Laisa syai'un ahabba ilallah, ya. Ya, kenapa? Karena itu bekas dari sujud kita sampai tertempel gitu itu. Ya, tidak apa-apa, ya. Tapi arek wedok paling aduh iki rusuh kan ngono kan, ya. Padahal itu adalah merupakan bekas dari sesuatu yang difardukan oleh Allah kepada kita, yaitu bersujud pada saat sholat. Ya, tapi ya ojo digawe-gawe rek. Sekarang kan digawe-gawe kan,
Sujud itu ngowenek-ngeno sampai udah metu ireng-irenge gini kan ya. Itu sujud capopo. Ya, ono kan sampai ngerti kan ada orang sampai ngene bawatu ireng celeng apa? Iku dikapakno sujudnya modelnya apa, dikosot-kosot apa ya apa. Padahal kan kalau dalam fikih gimana sujud itu? Pokoknya ini nempel, yang sekira di situ ada kapas, maka kapas itu melengkung. Jadi bukan sampai kapasnya morat-marit karena digosok-gosok gini nih dalam rangka untuk supaya timbul asarun min faridotin, ya bukan sampai begitunya. Ya. Ya utawa digosok gini cek ireng cek dianggap ahli sujud. Ya, ndak perlu. Ya. Ya. Itu nggih. Terakhir hadis dari Irbad bin Sariyah wa'adana Rasulullah, di mana beliau berkata Rasulullah dulu pernah memberikan mau'idah hasanah kepada kita, mau'idotan ya, sebuah mau'idah hasanah, mau'idah yang bagus ya, mau'idah ya wajilat minha qulub, di mana akhirnya hati itu bergetar. Ya, sebab dari mau'idah yang diberikan oleh Nabi, badarafat minha al-uyun, dan mengalir air mata. Dan Nabi diam saja. Berarti diamnya Nabi itu berarti takrir loh ya. Artinya apa? Berarti buka itu boleh dan mempunyai keutamaan. Andaikan tidak, pasti Nabi ngomong, "Hei, ojo nangis," kan begitu. Tapi hadisnya ini enggak ada. Larangan Nabi itu melarang untuk nangis. Berarti dari situ kita harus mafhum mukhalafahnya, mafhum muwafaqahnya, berarti buka itu adalah boleh dan itu mengandung keutamaan. Itu ya. Pun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.